Sekarang, kita sudah tahu bahwa muatan elektrostatik adalah dasar dari daya hancurnya. Muatan inilah yang memungkinkan partikel plastik menempel pada membran, menembus penghalang biologis termasuk otak, mengikat protein, dan mengganggu proses genetik. Muatan tersebut mengubah plastik dari sesuatu yang inert menjadi kekuatan penghancur yang kecil namun dahsyat di dalam biosfer dan umat manusia. Memahami hal ini, kelompok ilmiah ALLATRA adalah yang pertama mengusulkan arah strategis, yaitu menghilangkan kemampuan nanoplastik untuk mengakumulasi dan mempertahankan muatan listrik. Perlu dicatat bahwa ada banyak sekali nanopartikel di sekitar kita. Namun, sebagian besar tidak menembus atau merusak tubuh kita. Hanya plastik yang melakukannya karena perilakunya yang seperti listrik. Jadi, jika kita dapat menghilangkan sifat ini, kemudian kita dapat mengubah mikronanoplastik menjadi partikel inert dan tidak berbahaya yang tidak lagi menimbulkan bahaya bagi kita atau biosfer. Nah, bagaimana kelompok ilmiah ULATRA memahami hal ini dan menjadi yang pertama mengusulkan solusi? Jawabannya kembali ke bertahun-tahun yang lalu dan pada karya Dr. Igor Danilov, Izil Fatta, seorang ahli tulang belakang dan peneliti yang menghabiskan bertahun-tahun mempelajari penyakit tulang belakang. Lebih dari 20 tahun yang lalu, beliau aktif terlibat dalam penelitian ilmiah yang berfokus pada penyelidikan proses degeneratif pada diskus intervertebralis. Karyanya mencakup studi eksperimental dan klinis komprehensif untuk memahami perubahan morfologis dan biokimia yang langka terjadi pada nukleus pulposus, substansi intraseluler, dan jaringan tulang rawan diskus intervertebralis. Saat mempelajari proses seluler, Dr. Danilov berfokus pada regulasi imun dan reaksi patologis yang dapat memicu degenerasi diri. Ia mencatat bahwa disfungsi mitokondria adalah salah satu pendorong utama perubahan ini. Dan wawasan ini menjadi titik awal untuk menyelidiki apa yang mungkin mengganggu fungsi seluler. Dr. Danilo sering mengunjungi laboratorium khusus, dan dalam analisis mendetail, ia menemukan partikel asing di dalam sel yang kemudian ia identifikasi sebagai plastik. Penemuan ini menjadi momen penting dalam penelitiannya, karena ia mulai menganalisis kemungkinan mekanisme bagaimana plastik memengaruhi sel. Melalui investigasinya, Igor Danilov menyimpulkan bahwa dampak negatif partikel plastik kecil pada sel disebabkan oleh hasil kerusakan yang ditimbulkannya pada mitokondria. Kesimpulan ini didasarkan pada pengamatan bahwa sel yang mengandung partikel plastik kecil ini menunjukkan tanda-tanda jelas disfungsi mitokondria, yang pada gilirannya memperburuk proses degeneratif. Di sini, Igor Danilov mengemukakan bahwa kemampuan partikel plastik untuk menembus sel mungkin disebabkan oleh perilaku seperti listriknya, yaitu kemampuan untuk mengakumulasi dan mempertahankan muatan elektrostatik, yang memungkinkan mereka membentuk cangkang biologis di sekeliling diri mereka sendiri. Sifat ini memungkinkan partikel plastik untuk masuk ke dalam sel dengan mudah, menghindari deteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Partikel plastik kecil dapat menembus penghalang biologis pelindung, termasuk sawar darah otak, mengganggu fungsi sel normal dan memicu degenerasi serta kematian sel. Atas dasar ini, Igor Danilo mengusulkan bahwa untuk menetralkan partikel plastik kecil ini, kita harus menghilangkan kemampuan partikel tersebut untuk mengakumulasi dan mempertahankan muatan. Ia membagikan temuan dan proyeksinya tentang efek berbahaya dari partikel plastik kecil dengan rekan-rekannya dari Majan berbagai bidang medis, termasuk ahli bedah, ahli onkologi, ahli sitologi, ahli patologi, dan ahli genetika, serta dengan ahli biologi dan ahli kimia. Tak lama kemudian, para spesialis ini mengkonfirmasi pengamatan mengkhawatirkannya, bahwa partikel plastik ini memang menumpuk di organ-organ penting dalam tubuh, seperti otak, jantung, usus, organ endokrin, dan organ reproduksi, di mana keberadaannya dapat mengganggu fungsi organ dan merusak kesehatan kita. Prediksi Igor Danilo sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat tren global, meningkatnya produksi plastik dan semakin banyaknya penumpukan sampah plastik di lautan dan ekosistem. Dengan demikian, lebih dari 20 tahun yang lalu, kelompok ilmiah ALLATRA menyadari bahwa mikro dan nanoplastik menimbulkan ancaman serius tidak hanya bagi manusia, tetapi juga seluruh biosfer. Dan setiap tahun,
Jumlah partikel ini terus bertambah, memperburuk situasi di tengah percepatan perubahan iklim dan geodinamika di planet ini. Implikasinya sangat luas. Jika kita dapat menghilangkan muatan dari mikro-nanoplastik, kita tidak hanya akan menghilangkan dampak destruktifnya terhadap kesehatan manusia, tetapi juga menghilangkan energi berlebih yang terakumulasi di biosfer. Energi yang saat ini memicu krisis geodinamika dan memperparah bencana alam. Plastik ini tidak akan lagi bertindak sebagai faktor destabilisasi, dan banyak ancaman planet dapat dikurangi sekaligus. Jika kita dapat menemukan cara untuk menghilangkan kemampuan nanoplastik untuk mengakumulasi dan menyimpan muatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mencapai hal ini? Jujur saja, tugas ini sangat sulit. Tidak cukup hanya mencari cara untuk menetralkan perilaku seperti listrik dari plastik-plastik kecil ini. Di dalam tabung reaksi, kita harus mempelajari cara mencapai hal ini untuk setiap partikel mikro dan nanoplastik yang sudah ada di biosfer, termasuk yang ada di dalam tubuh manusia, dan melakukannya tanpa membahayakan manusia atau alam. Mengingat skala tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, penyelesaiannya akan membutuhkan kolaborasi antar ahli di berbagai disiplin ilmu, biofisika, nanoteknologi, toksikologi molekuler, ilmu material, leishelika, dan kedokteran. Polusi plastik bukanlah masalah lingkungan yang sempit. Ini adalah tantangan global sistemik yang memengaruhi kesehatan, keselamatan, sumber daya alam, stabilitas peradaban kita, dan kehidupan itu sendiri. 20 tahun yang lalu, kelompok ilmiah ALLATRA telah menyadari bahaya mikro dan nanoplastik dan mengidentifikasi prinsip dasar bagaimana mereka dapat dinetralkan. Namun hingga hari ini, kita belum menemukan cara untuk mencapainya. Itulah mengapa ALLATRA menyerukan penyatuan potensi ilmiah dunia, sebuah pesan yang sayangnya sering disalahpahami. Menyatukan para ilmuwan bukan berarti mengurung mereka semua di satu laboratorium raksasa, sampai mereka menemukan Lukidalela Mdotitali solusi. Sebaliknya, itu berarti mendorong kolaborasi internasional yang terbuka, di mana para ahli dari berbagai bidang secara bebas berbagi pengetahuan, dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Ini tentang menyelaraskan metode penelitian, mempromosikan pertukaran data terbuka, mengembangkan alat pemantauan yang kompatibel, dan membuat keputusan kebijakan yang terkoordinasi. Komunitas ilmiah telah membuktikan bahwa kolaborasi semacam itu mungkin terjadi ketika umat manusia bersatu di sekitar tujuan bersama. Pertimbangkan proyek Genom Manusia. Ratusan institusi di puluhan negara yang beroperasi di bawah standar data terpadu telah mencapai terobosan yang mengubah arah ilmu pengetahuan dan kedokteran. Dengan cara yang sama, mengatasi krisis plastik akan membutuhkan kerjasama global, upaya kolektif untuk melindungi diri kita sendiri dan planet kita. Gerakan publik internasional ALACHAR secara aktif mendukung inisiatif Paus Fransiskus Laudato Si' Season Shapositi, yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi rumah kita bersama, planet bumi. Penting untuk ditekankan bahwa Laudato Si' jauh lebih dari sekadar seruan untuk peduli terhadap alam. Ini adalah panduan praktis dan berbasis ilmiah. Peta jalan untuk mentransformasi dunia kita, dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ensiklik ini memberikan arahan yang jelas menuju masa depan yang berkelanjutan, menyatukan ekologi, keadilan iklim, dan tanggung jawab bersama umat manusia, untuk melindungi rumah kita bersama. Gerakan ALATRA, yang sepenuhnya menganut prinsip-prinsip ini, memandang Laudato Si' sebagai katalisator yang ampuh untuk kerjasama global dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial serta melestarikan keseimbangan planet kita yang rapuh. Kardinal Peter Turkson, Kanselir Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan Kamba, secara luas diakui atas dedikasinya dalam bidang ekologi dan keadilan sosial. Berkat upaya pendidikannya dan advokasinya yang tak kenal lelah, ensiklik ini disebarluaskan secara luas di seluruh dunia, sebagai panduan praktis untuk melindungi planet kita. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk memperkenalkan Kardinal Peter Turkson, yang akan berbicara tentang upaya yang dilakukan untuk mempromosikan ensiklik Laudato Si' karya Rosanis dan untuk mempraktekkan prinsip-prinsipnya.
Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membuat Laudato Si Mozi dibaca secara luas? Tentu saja, buku itu sudah ada, saya telah mempresentasikannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya telah mempresentasikannya di UNESCO di Paris. Saya telah mempresentasikannya di Forum Ekonomi Dunia Davos. Jadi saya telah berbicara tentang Laudato Si di beberapa lingkungan. Saya juga berkesempatan untuk mempresentasikannya, bahkan di kelompok-kelompok universitas. Ohio State adalah kelompok pertama yang ingin mendengar tentang Laudato Si. Dan sejak itu, saya pernah berada di Dayton, saya pernah berada di San Diego. Oleh karena itu, untuk membuat Laudato Si dikenal luas, kami memutuskan untuk membuat apa yang kami sebut platform aksi Laudato Si, yang menciptakan, atau lebih tepatnya mengidentifikasi, 7 aktor Laudato Si. Jadi gereja, pertemuan, masjid, sinagoge, semua tempat ibadah. Tempat studi, studi tingkat universitas dasar, pusat pendidikan, kantor, dan pabrik. Jadi kami mengidentifikasi 7 kelompok ini, dan berkata, oke, ikuti sebuah tim selama 7 tahun, dan lihat hasilnya. Oke, semua itu bertujuan untuk mempopulerkan isi ensiklik tersebut, agar dapat dilihat dan untuk mendorong serta memungkinkan orang untuk mempraktekannya. Jadi, ini bukan hanya sesuatu yang tertulis tentang sesuatu yang dapat ditindaklanjuti dan sudah 10 tahun sekarang, oke, sekarang tahun 2025, hasil itu dipublikasikan pada tahun 2015. Sulit untuk mengidentifikasi atau membicarakan tempat-tempat yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Secara pribadi, dan dari sudut pandang pasukan kami telah beberapa kali membicarakan hal ini kepada berbagai audiens dan konstituen. Tetapi saya masih belum bisa mengatakan bahwa, karena itu, hal ini dikenal di seluruh dunia dan oleh semua orang, dan untuk semua orang. Kami telah berusaha sebaik mungkin, dan akan terus membicarakannya. Dan Paus Fransiskus, untuk memberikan dorongan besar, memutuskan untuk menciptakan apa yang mereka sebut Borgo Laudato Si Casia lo Zubiquitate Numita Mituaro. Di sini, di Roma. Inisiatif lain untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang Laudato Si Kopurizobo Kota Sasopensi adalah pengembangan apa yang disebut diploma Laudato Si Kopuri Sasopensi Kopurizobo Kopiansi Kopurizobo Kota Sasopensi. Ada berbagai inisiatif yang mencoba melakukan ini. Dan begitu kita berhasil menyelenggarakannya di universitas, hal itu akan menjangkau banyak anak muda. Jadi, ini menjadi kesempatan untuk menyebarkan pengetahuan tentang Laudato Si atas kontribusi ilmiah dan sosialnya terhadap perlindungan planet kita. Alatra menerima berkat dari Yang Mulia Paus Fransiskus. Dorongan spiritual untuk terus bekerja demi pelestarian planet kita ini sangat menginspirasi para peserta Alatra dan Efikpo. Memotivasi mereka untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah nanoplastik, ancaman yang semakin besar bagi seluruh umat manusia dan masa depannya. Upaya ini menghasilkan publikasi laporan ilmiah berjudul Nanoplastik di Biosfer, Dampak Molekuler Terhadap Krisis Planet. Laporan ini pertama kali dipresentasikan pada Mei tahun 2025 di Konferensi Internasional Yayasan Santissimus Annus Pro Pontifus di Vatikan oleh Presiden Alatra, Marina de Zenova. Film dokumenter ini, sebagian didasarkan pada laporan ilmiah tersebut. Studi mendasar mengenai ancaman nanoplastik ini dimungkinkan berkat kerjasama internasional antara kelompok ilmiah ALLATRA dan Universitas Katolik Bolivia San Pablo. Kami adalah tim peneliti dari Universitas Katolik Bolivia San Pablo di Cochabamba. Penelitian kami bertujuan untuk memahami bagaimana